Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua anak-anak? Sehat ya? Oke, kali ini kita akan melanjutkan pelajaran tema 9, subtema 1, pembelajaran 4. Semoga kalian di rumahnya masing-masing sudah membaca materi yang ada di pembelajaran 4 ini ya. Oke, sekarang coba kita lihat. Namun sebelum seperti biasa kita membaca doa terlebih dahulu ya, agar ilmu yang nanti kalian dapatkan menjadi barokah dan bermanfaat. Oke, dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Oke, sekarang kita mulai ya. Nah, di sini kamu silahkan perhatikan gambar yang ada di layar. Nah, sekarang kita baca tulisannya. Hari ini, Pak Tagor mengajak Siti dan teman-teman untuk melakukan kegiatan di luar kelas. Siti dan teman-teman menyambutnya dengan gembira. Kemana mereka akan melakukan kegiatan? Oh, ternyata mereka menuju ke belakang sekolah. Di sana terdapat hamparan sawah dan sungai. Dari belakang sekolah juga tampak daerah pegunungan. Pak Tagor menjelaskan mengenai kenampakan alam Indonesia. Nah, di sini kita akan membahas tentang kenampakan alam ya. Dan dibahas tentang kenampakan alam Indonesia. Nah, ini dia. Ada pesawahan ya. Nah, nih, ayo mengamati. Ini dia contoh-contoh dari penampakan alam atau kenampakan alam ya. Di mana ini ada dataran tinggi dan ini dataran tinggi seperti pegunungan dan ini adalah dataran rendah atau disebut dengan laut. Nah, dan ini adalah area perkotaan serta yang ini adalah pesawahan ya. Oke, inilah yang disebut dengan kenampakan alam atau ketampakan alam ya. Apa sih ketampakan alam itu? Nah, ini dia. Ketampakan alam disebut juga sebagai bentang alam. Bentang alam itu maksudnya ya alam yang terbentang luas, alam yang diciptakan oleh Allah ya. Itulah yang disebut dengan bentang alam. Nah, Indonesia memiliki bentang alam yang berbeda-beda di setiap daerah. Ada daerah dataran tinggi dan ada daerah dataran rendah. Nah, tadi dataran tinggi yaitu seperti pegunungan, pebukitan, itu disebut dengan dataran tinggi. Di mana dataran rendah contohnya adalah di area atau daerah laut ya atau pesisir pantai. Dan ada penduduk yang tinggal di daerah pegunungan. Ada juga penduduk yang tinggal di daerah pantai itu kan. Ketampakan alam dibagi menjadi dua bagian, yaitu ketampakan alam wilayah daratan dan ketampakan alam wilayah perairan. Nah, ternyata ketampakan alam itu dibagi kepada dua bagian ya. Ini dia. Oke. Ini
nih, ketampakan alam daratan dan pesawahan juga disebut sebagai penampakan alam daratan, sementara kalau laut, sungai, danau itu adalah ketampakan alam perairan. Begitu ya. Oke, kita lanjut ke halaman 29. Nah, sekarang di sini kalian disuruh berdiskusi. Nah, kalian boleh mendiskusikan ini kepada teman kelompok kalian melalui WhatsApp grup kelompok kalian masing-masing. Bahaslah kolom ini ya tentang ketampakan alam wilayah daratan dan ketampakan alam perairan. Apa sih ciri-cirinya? Nah, ini dia ciri-ciri ketampakan alam daratan dan ciri-ciri ketampakan alam perairan. Oke, contoh ya, Ibu kasih tahu. Seperti ketampakan alam wilayah daratan seperti sawah gitu ya. Nah, ciri-ciri ketampakan alam seperti sawah kira-kira seperti apa? Nah, oke. Contohnya, ciri-cirinya adalah tanahnya luas terbentang, ya, banyak tumbuh-tumbuhan atau tumbuhan seperti padi, apalagi tanahnya subur, ya, itulah contoh dari ketampakan daratan seperti sawah, gitu ya. Nah, untuk kolom-kolom berikutnya kalian silahkan diskusikan bersama teman-teman kelompoknya seperti yang Bu sampaikan tadi via WhatsApp grup kalian masing-masing ya. Ini adalah merupakan tugas diskusi, tugas kelompok buat kalian. Oke, nanti silahkan lapor ke Ibu, cukup satu laporan aja yang kalian kirim ke Ibu, namun kalian pastinya setelah setelah mengerjakan secara diskusi ya. Oke. Sekarang kita lanjut ke halaman 30. Ayo membaca ya. Oke. Tentang adaptasi masyarakat terhadap ketampakan alam sekitar. Nah, sekarang adaptasi. Apa sih adaptasi? Nah, adaptasi masyarakat terhadap ketampakan alam. Maksudnya, penyesuaian diri. Penyesuaian diri, penyesuaian masyarakat, penyesuaian manusia terhadap ketampakan alam sekitarnya. Nah, gimana? Oke, pastinya kita atau kalian baca dulu ya teks ini. Nah, nanti kalian akan dapat memahaminya ya. Oke, namun ya, oke, kalian silahkan aja baca di rumah ya. Andai nanti ada yang kurang atau tidak kamu ketahui atau tidak kamu mengerti, silahkan bertanya via WhatsApp grup ya. Oke. Nah, dari bacaan di atas dapat disimpulkan bahwa benda-benda atau barang-barang di setiap daerah pastinya berbeda ya. Tidak hanya itu, air di laut juga akan berbeda dengan air di pegunungan. Dapatkah kamu membedakan air laut dengan air pegunungan? Oke.
Boleh juga kamu kerjakan latihan ini atau tugas ini di dalam bukumu masing-masing ya. Silahkan kamu cari sumbernya di internet ya. Atau kalau kamu mempunyai referensi atau buku lain, silahkan cari di situ, oke? Nah, sekarang kita masuk ke ayo mengamati. Di sini masih berkaitan dengan, ayo, dengan apakah ini? Ya, pastinya masih tentang iklan ya. Nah, namun iklan di sini mengiklankan atau mempromosikan tentang air isi ulang ya, yang mungkin hampir di setiap rumah kita mempunyai ya air isi ulang ini, karena apalagi kita di sini air yang mengalir ke rumah-rumah kita yang ada di sini itu sepertinya kurang bagus ya kalau untuk kita minum. Walaupun mungkin kita sudah masak airnya, karena memang air yang dialirkan ke rumah-rumah kita ini adalah air laut yang sudah diolah atau yang sudah disuling ya. Walaupun disuling sudah berkali-kali, namun sepertinya untuk dikonsumsi itu kurang bagus ya. Jadi ada air isi ulang yang disediakan oleh toko-toko depot ya, depot air. Oke. Di sini kamu silahkan amati perbedaan dua iklan yang ada di halaman ini ya. Nah, oke, kamu amati saja di rumah. Nah, andai nanti kamu sudah mendapat hasil dari amatan kamu, maka kamu boleh ungkapkan hasilnya di buku kamu, tulis, dan silahkan kirim ya ke ibu. Oke, sekarang kita lanjut ke halaman berikutnya. Nah, di sini meskipun alam dan ketampakan alam daerah satu dengan daerah lainnya berbeda, kita sebagai masyarakat Indonesia harus menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan dan kesatuan. Untuk mewujudkan nilai-nilai persatuan dan kesatuan dapat dimulai dari hal-hal kecil yang ada di sekitar kita. Oke, perhatikan gambar di bawah. Gambar berikut ya. Nah, ini dia. Pak Tagor mengajak Siti dan teman-teman membersihkan parit kecil di samping sekolah. Pak Tagor meminta anak-anak membersihkan sampah yang menghalangi aliran air. Pak Tagor juga meminta anak-anak mencabut rumput-rumput ilalang di sepanjang parit. Siti dan teman-teman senang melakukan kegiatan itu. Mereka rukun dan bekerja sama demi lingkungan sekolah yang bersih dan nyaman. Nah, ini juga sering ya kita lakukan di sekolah, hanya saja untuk menggali parit. Karena memang aliran parit kita di sekolah ya intinya kita baru pernah melakukan pungut sampah ya,
pungut sampah bersama, membersihkan kelas bersama, ya. Oke, karena memang keterbatasan sekolah kita ya. Oke, keadaannya seperti itu tidak sama dengan sekolah yang ada di Indonesia yang area tanahnya banyak ya. Oke, nggak apa-apa. Oke, sekarang hidup rukun sangat menyenangkan. Hidup rukun harus terjalin, baik di lingkungan sekolah, di lingkungan keluarga, sekolah, maupun masyarakat. Siti bekerja sama dengan teman-teman seperti pada gambar di atas yang mencerminkan hidup rukun. Selain yang dicontohkan pada gambar, hidup rukun misalnya membantu orang yang membutuhkan atau orang yang sedang susah. Dengan hidup rukun, kita turut memperkuat persatuan dan kesatuan di Indonesia. Sebenarnya bukan hanya di Indonesia aja ya, namun kita sebagai orang Indonesia yang ada di sini harus juga memperkuat persatuan dan kesatuan terhadap warga negara luar yang ada di sekitar kita ya. Tidak serta-merta karena kita berlainan negara, walaupun kita bertetangga dengan dia, terus karena berlainan negara kita tidak mau menjalin hubungan persatuan dan kesatuan terhadap mereka, tidak juga ya. Intinya kita sesama manusia, bukan hanya bangsa Indonesia saja ya. Oke, kita harus saling rukun bersatu ya untuk kesatuan masyarakat gitu ya. Karena memang memperkuat persatuan dan kesatuan itu penting ya dalam kehidupan kita. Andai persatuan dan kesatuan sudah terjalin, dijamin permusuhan, perkelahian, percekcokan itu tidak akan terjadi ya. Oke. Nah, sekarang ayo berlatih. Nah, apa manfaat hidup rukun bagi dirimu? Nah, kira-kira andai kamu selama ini sudah melakukan hidup rukun kepada siapa saja, baik terhadap keluarga, teman di sekolah, atau kepada warga di sekolah, kepada warga masyarakat, apa sih yang kamu rasakan setelah kamu melakukan hidup rukun tersebut? Nah, kamu boleh silahkan tulis juga dan segera dilaporkan hasil dari apa yang kamu rasakan gitu ya. Oke, sekarang ayo renungkan. Nah, apa saja yang sudah kamu pelajari hari ini? Nah, ya, ini silahkan kamu, ini nggak usah kamu tulis, kamu cukup simpan di memori kamu sendiri, namun pastinya kamu akan mengetahui ini, perenungan ini pastinya setelah kamu belajar dan mengikuti materi yang tadi sudah Ibu sampaikan gitu ya. Nah, sekarang kerjasama dengan orang tua. Oke, apa perintahnya? Bagaimana kamu dan keluargamu menciptakan kerukunan dalam keluarga? Nah, bagaimana kamu dan keluargamu kerjasama dengan tokoh masyarakat? Misalnya Pak RT di sekitar tempat tinggalmu, diskusikan bersama orang tua. Nah, ini nih yang mungkin sedikit
menjadi bahan pertanyaan ya buat kamu ya yang bagian nih. Bagaimana kamu dan keluargamu kerjasama dengan tokoh masyarakat, misalnya Pak RT ya. Nah, di sini kalau Pak RT itu apa ya disebutnya ya? Aduh, kok ibu lupa? Aduh. Ibu lupa. Oke, nanti kamu tanyain aja ya ke orang tua. Pak RT itu di sini istilahnya apa? Kok ibu lupa nih sekarang nih. Oke, maaf. Nah, kira-kira pernah nggak sih kamu menjalin eh menjalin kerjasama dengan eh, ketua RT yang ada di area tempat tinggalmu gitu ya. Nah, andai ada gimana caranya gitu. Dan yang ya, ini juga bagaimana caranya kamu menciptakan kerukunan di dalam keluarga kamu, di rumah kamu ya. Silahkan tulis di sini. Oke, selesai sudah pelajaran kita pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat, kalian mengerti dan dapat memahami. Dan andai ada yang belum kamu mengerti dan belum kamu pahami, Ibu dengan welcome menerima eh, masukan dari kamu sebagai pertanyaan atau pertanyaan di WhatsApp atau melalui telepon ya. Ibu nanti pasti akan jawab. Oke? Cukup sekian pelajaran kita hari ini. Uh, keep smile ya. Oke, terima kasih atas segala perhatian kalian. Tetap semangat, belajar terus, ibadah terus ya. Oke, menabung untuk amal ya, banyak-banyak beramal di rumah. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.